Shalom untuk saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena memiliki Allah yang setia. Kita ada sampai hari ini, semuanya karena anugerahnya. Hari ini saya rindu untuk membawa kita semua dalam sebuah renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Sekali lagi, Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun menjadi taat kepadanya?" Tema perkongsian firman Tuhan pada hari ini adalah berlayar bersama Yesus. Kita semua tahu dan akui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dari firman yang sudah kita baca, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Pertama, Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Saya ingin menekankan bahwa Yesuslah yang membawa dan memimpin hidup kita. Karena Yesus yang membawa dan memimpin kita, maka Dia yang akan bertanggung jawab untuk menjaga kita. Yang kedua, murid-murid Yesus merasakan ketakutan yang luar biasa. Penyebab dari kematian yang luar biasa ini adalah karena mereka lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ya, Yesus sedang tidur pada saat murid-muridnya takut. Walaupun pada akhirnya mereka sadar dan membangunkan Yesus, tetapi murid-murid telah dikuasai oleh ketakutan sehingga Yesus menegur mereka. Terkadang kita mengalami masalah dan pergumulan. Kita sering membiarkan ketakutan menguasai kita, sehingga kita berpikir kita akan mati atau lebih baik mati. Pikiran seperti ini tidak baik. Ingatlah bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita yang percaya kepadanya. Ketiga, Yesus memberikan ketenangan. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini, di akhir, Yesus tidak membiarkan murid-muridnya terus-menerus di dalam ketakutan. Dia menghardik angin taufan itu sehingga danau kembali menjadi tenang. Di saat yang sama, Yesus juga menghardik ketakutan murid-muridnya sehingga mereka ditenangkan dan kembali untuk takut akan Tuhan. Tuhan tidak mau kita takut kepada kebinasaan, tetapi takut kepada Dia. Seberat apapun pergumulan kita pada hari ini, ingatlah bahwa kita berlayar bersama Yesus. Izinkan Yesus yang membawa dan memimpin kita, sebab Dialah yang memegang kehidupan kita. Kita merasa tenang pada hari ini, itu semua karena Yesus. Di luar Yesus hanya ada ketakutan dan kebinasaan, tetapi di dalam Yesus kita hidup dan diselamatkan. Saya akhiri renungan ini dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat indah yang dapat kami belajar bersama-sama pada hari ini, berlayar bersama Yesus. Tuhan, Engkaulah yang menjadi nakoda kami, Engkau yang memimpin, Engkau yang membawa kami ya Bapa di surga. Karena Engkau mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, bahkan Engkau yang memegang hidup kami. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau untuk dipimpin oleh Tuhan. Kami mau dibawa oleh Tuhan, karena kami yakin di dalam Tuhan kami akan tenang. Ketakutan tidak akan dapat menguasai kami. Dan Tuhan Yesus, tolong kami juga sebagai anak-anak-Mu untuk takut akan Engkau, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan ini. Segala kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.